Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bab pola pewarisan sifat pada hukum Mendel, uji kompetensi 2 bagian uraian atau bagian B. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, interaksi antara dua pasang gen yang mengendalikan karakter piar ayam dilambangkan dengan walnut, rose, kemudian ada P dan single. Persilangan antara ayam berpial rose dengan ayam berpial P menghasilkan keturunan F1 ayam berpial walnut. Apabila F1-nya disilangkan dengan ayam berpial X akan menghasilkan rasio keturunan 9:3:3:1 dengan fenotipnya 9 walnut, 3-nya rose, kemudian 3 P dan juga 1 single. Tentukan genotip dan fenotip ayam X tersebut. Jadi di sini F2-nya itu kira-kira disilangkan dengan apa? Kalau keturunannya menghasilkan perbandingan 9:3:1. Oke, kita cek dulu ya. Yang pertama, parental pertama itu kan rose disilangkan dengan P. Hasilnya adalah walnut. Berarti F1-nya di sini R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, kira-kira F1 ini disilangkan dengan apa yang hasilnya nanti adalah 9:3:1? Tentu saja disilangkan dengan genotip yang sama nih dengan F1-nya tadi, R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, ingat ya, ketika ada huruf besar, kecil seperti ini disilangkan dengan sesamanya, itu hasilnya pasti akan 9:3:1. Nah, makanya sudah betul kan? Walnutnya ada 9, kemudian rose-nya 3, P-nya 3, dan single-nya juga 3. Jadi di sini ayam berpial X adalah walnut dengan genotip R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nomor 2, seorang peternak ayam mengawinkan ayam berbulu putih heterozigot dengan sesamanya. Dari perkawinan tersebut memperoleh keturunan F1 ayam putih dan ayam berwarna dengan perbandingan 13:3. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Oke, jadi persilangan yang ada pada nomor 2 itu adalah persilangan dengan peristiwa epistasi dominan dan resesif. Kita coba dulu ya. Jadi F1-nya disilangkan dengan sesamanya. I besar, I kecil, C besar, C kecil disilangkan dengan sesamanya. Nah, hasilnya bisa kita lihat di tabel. Ketika ada I besar bertemu dengan C besar, keturunan yang pertama hasilnya putih. Kemudian keturunan kedua juga sama putih. Pokoknya ketika ada I besar bertemu dengan C besar itu akan menghasilkan warna putih. Tapi di sini ketika ada I-nya dua-duanya kecil bertemu dengan C-nya yang dominan atau huruf besar, maka baru menghasilkan ayam yang berwarna. Atau di sini ketika ada I besar tetapi C-nya adalah C kecil atau resesif juga sama-sama menghasilkan warna putih. Jadi di tabel bisa kelihatan ya, kalau ada I besar itu pasti hasilnya akan berwarna putih. Ketika I-nya resesif, dua-duanya baru akan menghasilkan ayam berwarna. Nah, ini menunjukkan peristiwa epistasis dominan dan resesif. Gen I-nya, gen I besar epistasis terhadap gen C besar dan C kecil, serta gen C kecil itu epistasis terhadap gen I besar dan I kecil. Nomor 3, seorang pemulia tanaman menyilangkan tanaman yang mengalami penyimpangan kriptomeri. Persilangan tersebut dapat dilihat pada diagram. Nah, selanjutnya F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Menurut pemulia tersebut tidak akan ada keturunan F2 yang memiliki genotip bunga berwarna putih. Benarkah pernyataan tersebut? Oke, kita cek ya. Parentalnya P1 adalah warna merah disilangkan dengan warna putih, maka hasilnya adalah A besar A kecil, B besar B kecil berwarna ungu. Kemudian F1-nya tadi disilangkan dengan sesamanya, maka akan menghasilkan rasio 9:3:3:1. Dengan 9 adalah berwarna ungu. Kenapa? Karena di situ dominan dengan dominan, ada A besar dan B besar. Lalu yang 3 menghasilkan warna merah karena di situ yang bersifat dominan adalah huruf A-nya, A besar, makanya menghasilkan warna merah, sedangkan B-nya bersifat resesif. Lalu yang selanjutnya A kecil, B besar, dan sebelahnya bisa diisi dengan B besar atau B kecil. Di sini yang dominan adalah huruf B, sedangkan A-nya resesif, makanya menghasilkan warna putih. Nah, yang terakhir
dengan perbandingan 1, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, tentu di situ akan menghasilkan warna putih. Jadi di sini rasio untuk warna putihnya atau persentasenya totalnya kan ada 4, berarti 4/16 kali 100%, hasilnya 25%. Jadi tetap ada F2 yang bergenotip putih dengan persentase 25%. Nomor 4, diketahui gen M epistasis terhadap gen H. Kedua gen tersebut bersifat dominan terhadap gen M kecil dan H kecil. Selanjutnya, tanaman berdaun merah disilangkan dengan tanaman berdaun hijau, menghasilkan 2 tanaman berdaun merah dengan genotip yang berbeda. Apabila dilakukan persilangan antara kedua tanaman tersebut, tentukan. Nah, oke. Kita cek dulu ya. Jadi yang nomor 4 itu parentalnya M besar, H besar, H kecil disilangkan dengan M kecil, H besar, H besar. Maka F1-nya adalah M besar, M kecil, H besar, H kecil, H besar, H besar dengan M besar, M kecil, H besar, H kecil. Nah, keduanya ini sama-sama merah karena M besar itu bersifat dominan, ya kan? Kemudian P2-nya adalah dari 2 F1 tadi kita silangkan. Nah, hasilnya ada pada tabel. Kita cek ya. Di situ yang dominan adalah semuanya berwarna merah karena dari keturunan F1 yang pertama hingga F1 yang kelima atau keenam, di situ ada M besar dan juga H besar. Jadi warnanya akan menghasilkan warna merah. Sedangkan untuk yang berwarna hijau itu karena M-nya bersifat resesif atau M kecil dua-duanya. Makanya menghasilkan warna hijau. Ada nggak di sini yang kuning? Nggak ada yang kuning. Karena kalau warna kuning itu harusnya M kecil, H kecil, H kecil, itu biasanya baru bisa menghasilkan warna kuning. Nah, jadi untuk pertanyaan yang A, jumlah keturunan F2 yang berfenotip daun merah dan hijau. Oke, merahnya totalnya ada 6, berarti 6/8 kali 100%, hasilnya 75%. Untuk yang hijau ada 2, berarti 2/8 kali 100%, hasilnya 25%. Pertanyaan yang B, persentase keturunan F2 yang bergenotip daun kuning. Nah, daun kuningnya yang kuning di sini nggak ada, berarti hasilnya adalah 0%. Nomor 5, tanaman bunga berwarna biru disilangkan dengan tanaman bunga berwarna putih, menghasilkan keturunan F1 100% biru. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya komplementer. Diketahui gen B membentuk pigmen warna biru dan gen R membentuk enzim pengikat. Apabila F1 disilangkan antara sesamanya, hitunglah perbandingan persentase fenotip keturunan F2-nya. Oke, jadi parental yang pertama adalah B besar, R besar, disilangkan dengan B besar, R kecil, R kecil. Maka F1-nya adalah B besar, R besar, R kecil dengan fenotip warna biru karena di situ ada B besar dan R besar. Makanya menghasilkan warna biru. Apabila hanya ada B besar tanpa R besar atau hanya ada R besar tanpa B besar, maka hasilnya tetap warna putih. Oke, berarti P2-nya adalah F1 disilangkan sesamanya. Maka F1-nya menghasilkan yang pertama B besar, R besar. Karena di sini ada B besar dan R besar, maka hasilnya adalah warna biru. Yang kedua, B besar, R besar, R kecil. Karena ada B besar dan R besar, maka hasilnya juga biru. Yang ketiga, B besar, R besar, R kecil. Karena ada B besar dan R besar, hasilnya juga biru. Dan yang terakhir, B besar, R kecil, R kecil. Karena di sini hanya ada B besar tanpa adanya R besar, maka hasilnya berwarna putih. Jadi untuk persentase yang biru, totalnya kan ada 3 nih, 3/4 kali 100%, jadi hasilnya 75%. Sedangkan yang putih 1/4 kali 100%, jadi hasilnya 25%. Untuk perbandingannya antara biru dan putih adalah 75% banding 25%. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.